etos kerja di PT BGN. Jadi kemarin udah dibahas semuanya nih, hitung-hitungannya kayak gimana. Nah, gimana sih cara etos kerjanya kita? Ya, karena Bapak Ibu yang bergabung di bisnis BGN ini ada dua kemungkinan. Ya, ada dua kemungkinan. Kita buka. Yang pertama, ada orang yang tidak serius. Oke, kita buka yang serius. Yang pertama tidak serius. Yang tidak serius kayak gimana? Ya, tidak serius itu apa? Takut ditolak, malas-malasan. Ya, belum juga nyoba, takut ditolak. Wah, kalau ketemu sama ini pasti ditolak. Gitu kan? Belum juga nyoba, udah takut duluan. Kebayang nggak Bapak Ibu? Kalau misalnya ini siapa di sini? Misalnya ini naik motor, Bapak bisa naik motor Pak? Bisa. Kebayang kalau waktu belajar takut jatuh Pak? Gimana? Bisa nggak? Gak bakal bisa. Ya, jadi coba dulu. Nah, ini kalau orang yang tidak serius pasti banyaknya itu ketakutan. Jadi yang dipikirannya itu negatif, ketakutan yang tidak kita inginkan. Hati-hati. Kenapa? Karena ketika muncul ketakutan yang tidak kita inginkan, itu yang jadi doanya Bapak Ibu. Ya, hati-hati. Kenapa? Karena pikiran kita itu seperti magnet. Tahu magnet? Contoh ini magnet. Ya, magnetnya di sini. Ini yang dekat. Oke. Nah, terus di sana ada ibu. Contoh. Kira-kira yang bakal ketarik sama magnet ini apa Ibu? Yang dekat apa? Ini yang dekat. Padahal pengennya di sana. Paham nggak? Nah itu, ya jadi pikiran itu ibaratkan magnet. Kita itu pengennya itu sukses. Kita itu pengennya itu bisa umroh sekeluarga. Bisa apa lagi? Bisa punya bonus besar buat bayar hutang. Itu yang diinginkan. Ketika ketemu orang tuh pengennya tuh closing, tapi yang dipikirkan takut ditolak. Nah, hati-hati. Makanya apa? Buang negatifnya itu sampahnya Bapak Ibu. Ya, kita itu udah hati-hati gitu. Jadi pikiran kita tuh fokus aja kepada hal-hal yang kita inginkan. Karena kalau ketakutan seperti itu belum tentu terjadi. Ibaratkan kayak apa? Di jalan, di hutan gitu kan, lewat makam. Takutnya itu apa? Ketemu uka-uka, ketemu kuntilanak. Biar ada kresek-kresek, tuh ada kuntilanak. Padahal apa? Cuma kucing lewat. Benar ya? Nah itu, jadi prasangka-prasangka kita itu jangan yang jelek-jelek. Kan lebih bagus kita prasangka itu yang husnudon, benar nggak? Husnudon sama Allah, husnudon sama orang lain. Udah pokoknya yang baik-baik aja kita pikirkan. Gak usah ada muncul ketakutan. Dan yang malas juga nih, malas gitu, malas apa? Malas prospek, malas bantu mitra, malas belajar. Akhirnya apa? Gak bakal maju. Cita-citanya pengen dapat jutaan per hari, tapi hidupnya penuh dengan kemalasan. Wah, gitu, nggak ada rumusnya itu. Benar nggak? Ya, bergantung sama orang lain. Ya, nah, tapi kalau ceritanya kayak gini, kita contoh nih, ya kita diajakin sama si A, mentornya nih, ya akhirnya apa sampai kita join, udah join, ditinggalin, ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Ongkoh ngajak, tapi giliran udah gabung, ditinggalin. Jadi ada keselnya nih. Kenapa? Kalau kitanya bergantung sama orang lain, yang ngenalin ke kitanya doang nih, kita bergantungnya, gak bakal maju-maju kok. Ya, kuncinya apa? Kalau kita pengen sukses, ya kita jangan bergantung sama dia. Terus nih cari lagi, ada nggak mentornya, ada nggak yang di atasnya, ikuti komunitasnya. Supaya apa? Supaya kita nggak salah arah. Nah itulah orang yang serius. Kalau nggak serius ya ketika yang ngajaknya nggak ada, ya udahlah. Yang ngajaknya juga udah pindah alam gitu kan, nggak tahu kemana gitu. Akhirnya apa? Ya kitanya nggak serius, nggak bakal jadi. Ya, terus suka menunda. Nah, suka menunda kayak gimana? Tarsok, nanti masih ada gitu kan. Kayak sholat isya nantilah masih ada, masih lama. Tahu-tahu udah subuh. Ya tarsok. Gitu kan. Jadi penundaan itu awal dari sebuah kegagalan.
Jadi kalau bisa sekarang, lakukan dari sekarang. Ya, ini dolar udah naik nih 17.600. Ini 2026, nggak tahu 2030 nanti. Nanti lah kalau saya lagi udah nggak ada duit, kalau sekarang lagi banyak duit, nah jangan sampai nunggu ripuh kalau bahasa ini, lihat. Nunggu ripuh baru sadar, udah mending sadar dari sekarang. Ini ekonomi kita udah benar-benar, kita harus benar-benar maksimalkan nih. Ya, solusi di bagian ini harus kita perjuangkan. Oke, tidak membina. Nah, tidak membina kayak gimana? Udah diajak gabung, malah ditinggalin. Nah, berarti apa? Tujuannya cuma pengen duit sementara doang. Padahal kita ngebangun bisnis ini, kalau kita paham, ya, ini jangka waktu 5 tahun ke depan, Bapak Ibu udah punya penghasilan sampai puluhan juta per bulan. Bisa berlipat. Jadi sistemnya itu, kita itu sistem kali, bukan sistem tambah. Kalau sistem tambah, kita ngajak orang gabung, udah gabung tinggalin, cari lagi, terus cari orang kayak tim SAR. Benar nggak? Nah, jadi kan kita di sini mainnya apa? Duplikasi nantinya. Oke, ya. Hanya mengajar. Jadi guru. Jadi apa? Kalau jadi guru cuma ngajarin doang tapi nggak dipraktekin. Karena bisnis itu ilmu praktek. Kalau Bapak Ibu udah belajar di sini terus nggak dipraktekin, rugi nggak? Rugi. Berarti apa? Di sini juga nanti Ibu sambil praktek, kalau Ibu udah punya mitra nanti sambil ajarin juga. Gitu. Jadi ilmunya belajar sambil praktek. Oke. Nah, ini orang yang nggak serius. Ya, kalau nggak, yang serius pasti sungguh-sungguh. Apapun kondisinya, pokoknya mah harus gaspol. Ya, pokoknya 2026 ini udah lepaslah dari yang namanya kemiskinan. Lepas dari yang namanya hutang riba. Ya, ada yang masih punya cicilan? Oke, ada lagi? Wah, ini udah pada lunas semua? Belum. Malu kan, naiknya gini aja lah. Gak apa-apa lah ya. Pokoknya mah kita doakan yang masih punya hutang, insya Allah di tahun 2026 nih wasilah bagian bisa lunasin hutang ribanya. Amin. Ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya tinggal kitanya serius ya. Apalagi ulet. Tahu ulet? Ulet bulu. Ulet. Jadi ngulik kalau bahasa itu tuh. Kalau emang cara kayak gini nggak bisa, cari lagi caranya nih. Diulik terus. Gitu. Gini nggak? Ya, kalau misalnya online nih, udah mentok nih di Facebooknya, ulik lagi, cari di TikTok. Caranya masih salah nih, kontennya, cari lagi. Atau cara ngajaknya nih, masih kayak orang maksa nih. Hayu atuh gabung, sukses, bebarengan, ada yang kayak gitu? Ya harus ulet. Oh, kok kayak gini nolaknya, malah jadi dijauhin, pernah kayak gitu? Nah, berarti apa? Kita ulet, coba lagi, cari nih caranya. Oh, kayak mentor yang lain tuh kayak gitu, caranya oke, kita coba. Kan banyak ilmunya, udah nggak? Ya, jadi kalau kita cuma ngandelin satu cara tapi mentok terus, cari ilmu yang lain. Oh, caranya siapa? Mentor Kang Kiki tuh kayak gini. Oh, caranya siapa? Ibu Dian tuh caranya kayak gini. Cobain. Ngerti nggak? Jadi jangan hanya mentok, Kang saya udah ngerasain semuanya nih, udah ngelakuin semuanya, akhirnya apa? Ya nggak ada hasil sih, belum rezekinya. Padahal apa? Ya itu mah bahasanya udah kayak memang dipacok. Ya, udah kalah duluan, ngaku kalah, padahal apa? Masih banyak loh cara lain. Cara tadi siapa? Kang Popon ya. Berapa lama dia? Nggak closing? 6 bulan nggak closing. Nyerah nggak? Cari lagi cara lain. Karena udah pasti keterangan juga manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti hasil. Oke, tekun ya, tekun jaya. Jadi tekun, cobain ya. Kerja keras juga, siap capek ya. Intinya apa? Kita harus siap capek dulu, Bu. Pak. Ya. Ini kalau gambarinnya ibaratnya kayak gini, Bu. Kalau bisnis kita itu ya. Contoh nih. Ini dorong nih. Ini saya dorong. Ketika dorong bergeser nggak? Kalau nggak saya dorong, nggak. Ya. Tapi kalau ditanjakan, berat nggak? Berat. Tapi kalau udah tanjakan pasti ada turunan. Di awalnya berat, tapi kesananya ringan. Jadi kalau kerja ya berarti selama kita mampu masuk bisa bergeser. Tapi kalau kitanya sakit, dapat gak penghasilan?
Nah, makanya apa? Kita persiapkan BGN dari sekarang. Capek dulu nih ngedorongnya, pasti ya ditolak, dihina, dicaci itu udah biasa. Jangankan Bapak Ibu ya, jangankan orang lain, kadang keluarga sendiri pun nggak mendukung. Tapi mendukungnya itu ketika nanti udah berhasil. Hebat ya. Gitu. Wajar. Ya, kenapa? Karena kita di sini harus sungguh-sungguh dulu nih. Udah agak kegeser nih. Lanjut. Geser ting. Oke. Fokus ya. Fokus kita apa? Prospek, promosi, presentasi. Kang, gimana saya nggak bisa presentasi? Dengerin mentornya presentasi. Ya, supaya tahu lama-lama juga nanti tahu. Oke, next. Nah, apa nih yang harus kita fokuskan? Yang pertama apa? Kita harus punya target dulu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya target di bisnis ini, yang penting jalan, yang penting prospek. Apa bedanya Bapak Ibu naik motor, nggak ada tujuan, yang penting gas, tahu-tahu bensin habis di tengah hutan. Bingung kan? Kenapa? Karena nggak punya target. Jadi kita fokusin nih, targetnya apa nih yang kita ingin kita capai di tahun 2026 ini. Jangan jauh-jauh dulu lah, kita kerucutin lagi nih. Apa nih yang ingin kita targetkan dalam 1 minggu, pengen dapat bonus berapa? Itu kan? Tiap hari kita targetkan mau presentasi berapa orang, kenalinnya. Ya, masalah ditolak atau enggak itu mah udah biasa. Emang ada jualan cilok pinggir jalan semuanya pada beli langsung? Enggak. Pasti ada yang beli dan tidak. Kebanyakannya beli enggak? Enggak. Itu udah hal lumrah. Oke, kita kerjakan dan kita konsentrasi. Jangan sampai kita lihat lirik kanan, lirik kiri. Kebayang nggak kalau naik motor lagi ngebut, tiba-tiba ada cewek cantik, gitu. Kalau ada cewek cantik, Kang Wahid gimana? Berhenti dulu. Kalau berhenti dulu udah nggak nyampe tujuannya kan. Apalagi kalau lagi ngebut, udah pasti nabrak di Soledad. Enggak. Nah, berarti apa? Udah kita fokus. Ya kalau naik motor fokusnya ke spion apa ke depan? Ke depan. Spion itu untuk cerminan. Kita fokusnya ke depan. Jadi masa lalu orang yang nolak ini itu jadi pelajaran. Kita fokus ke depan apa yang kita inginkan. Oke, apa kabar? Lanjut, next. Nah, fokus kita ya, omsetnya nih. Ya, target omset kita ini sama dengan bonus 1 minggu ini targetnya harus punya. Tadi udah dibahas ya, gitu. Dan kita di sini Bapak Ibu, ya, target ini harus jelas. Omset kita pengennya dapat berapa, income-nya mau berapa, sok targetkan. Karena untuk mencapai target yang jauh itu minimal target yang terdekat dulu. Di BGN ini gambarannya potensinya sampai berapa? 3,17 miliar. Besar nggak? Besar, tapi yang terdekat dulu kita rangkakin. Nggak ujuk-ujuk naik ke tangga 100 tanpa ada tangga 1 dulu. Oke? Nah, ini Bapak Ibu, ya kita harus fokus, target kita apa? Salah satunya kita bangun grup di awal tuh 2 grup dulu. Ya. Nah, di sini ada udah yang paket premium? Ada yang udah VIP? Belum? Yang premium mana? Oh, ada yang udah premium ya. Yang VIP? Ada tuh ya. Jadi fokus kita apa? Bangun 2 grup dulu. Ya. Kenapa? Karena kalau kita 2 grupnya udah bisa jalan, insya Allah nanti bisa running yang lainnya. Ya, meskipun kita paketnya udah besar nih, ya, tapi kita bangun 2 grup dulu supaya apa? Supaya kita bisa mencetak nantinya duplikat orang-orang yang satu perjuangan sama kita. Kan cuma 2 grup, oke? Ya, kalau pincang gimana ya? Berarti jalannya gini. Hah? Emang mau jalannya kayak gini, Bu? Enggak lah. Berarti harus 2 grup. Oke? Nah, nanti kita fokus ketika udah punya grup 2, duplikat juga nih apa yang kita lakukan. Ya, dari mulai cara promosinya ajarkan juga. Dari mulai apalagi cara prospeknya ajarkan juga. Begitupun sampai ke acara workshop ini, jangan sampai Bapak Ibu sendirian. Tapi nanti ketika kita udah punya tim, ayo kita berjuang bareng, kita belajar bareng supaya kita bisa sukses bareng-bareng.
Oke. Nah, ya targetnya 1 bulan pengen dapat bonus berapa so? Oke, harus punya target. Gimana kalau nggak nyampe? Nah, ada nggak pertanyaan kayak gitu? Lawan bu, ya. Yang menghalangi target itu diri kita sendiri. Itu tadi pertanyaannya. Jadi jangan ada pertanyaan lagi. Itu bukan orang lain sebetulnya, ya. Yang meragukan itu bukan orang lain. Kadang diri kita sendiri meragukan, benar nggak? Iya, kita dulu targetnya udah. Pokoknya mau nyampe nggak nyampe, kita coba dulu. Coba misalnya di sini ada nggak yang berangkat dari Jakarta? Mana? Ibu dari Jakarta. Perjalanan berapa jam bu? 3 jam. Kena ini nggak? Jalan macet nggak? Nggak. Tapi tahu nggak ada macet nggak? Tahu ada macet nggak di jalan? Ada macet kan? Oke. Nah, estimasi di Google Map berapa jam? 2,5 jam. Ternyata nyampenya 3 jam. Targetnya nih, 2,5 jam nyampe. Tapi kita nggak tahu di perjalanan kan? Terus kalau misalnya di perjalanan, entah itu ada razia atau misalnya percaban atau istirahat dulu. Wah, ini kejebak macet nih. Akhirnya putar balik, gak jadi berangkat. Kira-kira nyampe nggak ke tujuan? Enggak. Meskipun udah 3 jam nih, ternyata baru nyampe mana? Baru nyampe Karawang 3 jam. Masa harus balik lagi? Paham nggak maksudnya? Jadi di sini urusan nanti nyampe enggaknya itu mah urusan belakangan. Yang penting kita punya target, kita lakukan. Paham nggak? Oke, 1 bulan ini pengennya berapa nih tim kita? Kayak tadi nanti target bulan depan, acara workshop nanti mau ngirim berapa? Ya kayak kaki tadi targetnya 10, ternyata yang datang 5, nyesel nggak? Enggak, karena udah ada. Tapi kalau nanti berikutnya ya kita harus targetkan lebih gila lagi. Kenapa? Karena Bapak Ibu semuanya saya yakin pengen dapat bonusnya gedenya itu pengen cepat nggak? Cung yang pengen lama dapat 1 juta per harinya? Nggak ada. Cung yang pengen cepat lunasin hutangnya, yang pengen cepat dapat mobilnya. Wah, semuanya ngacung. Pertanyaannya, kalau pengen cepet, kalau geraknya santai, masuk akal nggak? Masuk. Jadi harus selaras. Pengennya 2 jam perjalanan dari Jakarta ke sini, jalannya cuma 20 km per jam. Apa kabar? Ini nggak? Oke, ya. Target pencapaian. Nah, Bapak Ibu yang belum pencapaian, pengen motor, mau berapa lama? Targetkan, mau tanggal berapa? Targetkan dulu. Kenapa? Karena itu jadi jurus Bapak Ibu. Pernah ya, Bapak Ibu waktu saya awal ngerintis, orang nanya, Kang Isan udah dapat apa? Pernah nggak ditanya kayak gitu juga? Saya jawabannya apa? Ya saya bilang target saya. Pokoknya insya Allah sekarang tanggal berapa misalnya nih? Sekarang tanggal 16. Insya Allah tanggal 16 bulan Juni itu motor saya udah nangkring depan rumah. Kira-kira orang mau nanya lagi udah dapat apa enggak? Tapi kita lagi mendoakan, kita lagi ngucapin hal yang kita inginkan. Kira-kira didoakan enggak? Ada yang mendoakan, ada yang enggak, ada yang meragukan, ada yang enggak, terserah. Yang penting kita ngomong dulu, karena ucapan itu adalah doa. Makanya kalau anak-anak kecil juga nggak pernah diajarin ngucapin bahasa kasar, bener nggak? Karena itu jadi doa. Dan mending hal-hal yang baik. Makanya kalau ada yang nanya, emang kamu udah dapat apa? Ya mohon doanya. Insya Allah, alhamdulillah saya udah dapat ini, misalnya dapat bonus berapa, dan insya Allah target saya tanggal segini bisa chip. Percaya nggak percaya terserah. Betul nggak? Jadi masalahnya ini jadi bukan ngelawan calon mitra, ngelawan orang lain, tapi melawan keraguan diri sendiri dulu. Oke? Ya, next. Nah, kerjanya apa? Kita cukup mengenalkan teman, ya, teman SD, teman SMP, teman SMA, mantan pacar, mantan kekasih gelap, mantan kekasih terang, ada? Mantan gebetan ada? Aduh ya? Punya neng? Mantan gebetan punya neng? Punya enggak? Mantan kekasih gelap punya? Oh enggak, kirain punya. Iya, pokoknya kenalin teman-temannya
yang baru, yang belum tahu tentang peluang BGN ini. Masih banyak orang yang taunya BGN itu apa? Badan Gizi Nasional, gitu kan? Padahal kita mah bisnis buat merubah nasib, betul. Nah itu, jadi belum banyak orang yang tahu nih. Nah kami yang menjelaskan, jadi ada mentor-mentor yang jelasin. Kalau Bapak Ibu belum bisa jelasin, yang penting bisa apa? Mengenalkan bagaimana membuat orang itu penasaran. Oke? Nah, tujuannya apa? Supaya untuk memasterkan diri nanti si leadernya itu ya, untuk jadi master, kitanya apa? Biar tahu juga nanti terjadi duplikat. Ngerti nggak? Jadi kerjasamanya itu sama mentor itu apa? Kita harus bisa ngenalin dulu lah minimal. Gak perlu jago ngejelasin dulu. Bagi yang baru itu, yang penting bisa ngenalin. Sampai orang pengen tahu, apalagi kalau orang Bandung deket nih, undang ke kantor. Tadi udah kemarin ya udah dibahas sama Pak Restu kan, undang tuh, betul kan? Nah, oke. Jadi caranya seperti itu. Oke, next. Menggali kedalaman, ya gunakan dengan slide sakti atau flip chart yang berupa file PDF juga ya. Nah, jadi apa? Kalau Bapak Ibu misalnya, saya mah pengen belajar sendiri, monggo ya. Ada slide-nya, sok sambil baca dulu nggak apa-apa. Yang penting apa? Berani memulai dulu, berani salah dulu. Karena di sini nggak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi jangan langsung pengen sempurna, pengennya tuh sekali prospek langsung closing, ya. Pengen dari 10 orang yang kita prospek langsung closing. Ada gak yang pernah kayak gitu? Jadi kalau ada yang nanya kayak gitu, saya pengen belajar. Karena selama ini saya masih banyak ditolak. Lebih banyak penolakan daripada penerimaan. Nggak apa-apa. Oke, itu hukum peluangnya. Nah, tinggal bacakan. Karena sudah banyak ya, bisa cepat duplikasi. Jadi apa? Di sini tinggal bacakan, belajar baca dulu aja. Oke, cepat mandiri, insya Allah cepat running timnya, dan insya Allah cepat meraih share poin yang 20 juta, 150 juta hingga 1,5 miliar. Oke, next. Nah, kita sistemnya apa? Binari Bapak Ibu. Ya, tahu nggak binari? Bina di kanan dan di kiri. Kita cukup bangun 2 grup aja. Makanya apa? Tugasnya tuh kayak gini doang. Prospek aja kita kenalin nih. Nanti ketika ada orang yang ini gali nih database mitra baru. Kita udah punya mitra nih kiri kanan. Sok gali database-nya. Ada gak temennya, saudaranya yang pengen tahu tentang bisnis BGN ini? Yang pengen ngerubah nasibnya juga nih. Udah nanti tinggal bantu duplikasi closing. Simple. Ngerti gak? Nggak enak ngomong mah, tinggal dipraktekin ya, udah tinggal praktek aja nanti ya. Karena di sini mah buat belajar, nanti tinggal bertindak. Oke, apa kabar? Wah, ini ada yang ngantuk-ngantuk juga. Ini kebanyakan makan kayaknya. Tidurnya malam, emang tidurnya siang Bu? Hah? Semuanya malam Bu tidurnya Bu? Terlalu malam. Nggak apa-apa Bu ya, karena ini buat tahap kita belajar ya. Next, lanjut. Kerjasama mentor dan ketua. Ketua dan mitra ya, maaf ya. Monitor ketua. Kerjasama mentor dan mitra nih, supaya tim kuat Bapak Ibu ya. Mentor itu yang mempresentasikan, mitra yang mengundang. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ada yang belum punya mitra, minimal kita bisa mengundang, mengenalkan kawannya. Nanti apa? Ada mentor yang bantu presentasi. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, kalau udah punya mitra nih, berarti mitranya suruh ngundang, kita belajar nih sebagai mentornya. Nggak apa-apa, salah juga. Oke, yang penting kita mau belajar. Nah ini salah satu tim kuat itu seperti ini. Jadi nggak dihawak sendiri, dijelasin sendiri, ngenalin sendiri, ya, sampai nggak pernah edifikasi mentor-mentor. Nah kalau kayak gitu nanti capek sendiri. Kang saya udah berjuang 1 tahun nih, nggak dapat apa-apa. Ya iyalah, orang cuman kerja rodi sendiri capek. Ya, kita itu di sini kerja tim. Ya, oke, next. BGN, di BGN ini kita belanja, ya, belanjanya itu kan berapa? 2,6 juta. Ya, kita dapat produknya nih, kita sehat nih.
ya, punya hidrogen fonten, punya produk herbal yang lain. Ya, yang ini ada kopinya nih, staminanya makin kuat, buat pupuknya ada, kita manfaat nih, bagus produk-produknya kita pakai, murah sebetulnya, benar nggak? Tapi kita dapat potensi bisnisnya berapa? Sampai 2,1 juta per hari. Murah nggak sih? Murah. Tapi ini potensinya luar biasa. Itu dari rewardnya aja berapa tadi? 3,17 miliar. Tapi yang bisa kita dapetin buat akomodasi sampai 2,1 juta per hari. Mantap nggak bagian? Oke, aplaus dulu buat bagian ini. Ini selamanya Bapak Ibu ya. Jadi bisnis ini kita bukan untuk 1 tahun 2 tahun ke depan, tapi insya Allah mudah-mudahan selamanya. Oke, next. Nah, masa nggak closing kalau kitanya yakin dan antusias. Jadi kuncinya apa? Orang gabung itu sebetulnya bukan karena paham, ya, tapi karena kitanya yakin dan antusias. Kalau kita ngejelasinnya nggak yakin, kitanya nggak antusias, percuma. Makanya ketika ada orang yang nanya, kamu udah dapat apa? Kitanya ragu, kitanya nggak yakin dengan target impian kita, ya wajar nggak closing. Nanti, nah ini makanya apa? Di sini kuncinya apa? Saat kita presentasi melakukannya sampai berulang-ulang, ya kitanya harus yakin. Ingat, orang gabung bukan karena paham. Banyak orang yang paham dengan bisnis BGN, tapi dia nggak yakin bisa sukses. Akhirnya apa? Nggak bakal join. Coba di sini. Ibu, waktu pertama dikenalin, emang paham Ibu? Belum. Tapi kenapa mau gabung? Ingin berubah. Berubah, kayak kan Power Ranger ya. Tapi kan karena yakin juga dengan apa yang disampaikan pembicaranya, benar nggak Pak? Seperti itu. Jadi nggak perlu harus paham 100% dulu. Ya, jujur Pak, Bu, saya itu masalah produk juga kadang bingung, apalagi masalah perdemplotan pupuk. Itu kan ada mitra-mitra saya ada yang lebih jago gitu. Tapi kan saya yakin produk-produk di BGN itu bagus dan peluang usahanya bagus, bisa jadi solusi bagi banyak orang. Makanya Pak, kuncinya kita harus yakin, pede, nggak usah takut salah. Ya, tujuannya supaya apa? Supaya kitanya bisa jadi master. Oke. Ya, next, lanjut. Nah, etas. Ya, tahu etas? Jadi bahasa kampungnya itu estimation time arrival to success. Ya, tahu artinya nggak? Nah, estimasi kedatangan kita nyampe ke tujuan kita. Sukses. Tentukan mau berapa lama. Ya, mau berapa lama, sok targetkan dulu. Ya, kayak kita nih berangkat dari Bandung atau misalnya dari Tasikmalaya ke Surabaya, itu jelas targetnya itu berapa jam estimasinya. 9,5 jam. Tadi dari Jakarta ke Bandung, buka Google Map, ada estimasinya. Nah, itulah target kita. Sok targetkan dulu. Masalah nanti di perjalanan ada perbaikan jalan itu mau urusan nanti. Tapi kita udah menargetkan. Di jalan banyak orang yang nolak, banyak yang muntabrik, itu mau urusan nanti. Yang penting kita punya target dulu. Oke? Mau berapa lama nih dapat motor dulu? Kenapa? Karena kalau kitanya lama, berarti nanti orang yang kita ajak di bisnis ini untuk bergabung, dia pun nanti makin lama. Ya. Oke, jadi pengen dapat motor mobilnya lama apa cepet? Targetkan dulu dari kitanya, oke? Ya. Sok tanggal berapa, bulan berapa, bila perlu dipampang di mana, di kamar, ya. Ih, mama kayak orang gila. Dari awal-awal pasti kayak gitu. Tapi kalau udah hasil, kok jadi gila kamu? Saya mau udah sehat, alhamdulillah terwujud. Pasti banyak yang menertawakan. Lu gak apa? Karena itu prinsip target kita dulu. Ya, kita yang menargetkan, Allah yang menentukan. Bukan Allah yang menargetkan, kita yang menentukan, bukan kan? Bukan. Kan kita yang ikhtiarnya. Kita yang nargetin, ikhtiarnya, nanti hasilnya gimana Allah nanti. Oke. Yo, lanjut. Etas, ya, itu etas itu apa? Target pribadi atau belanjanya. Ya, belanjanya apa di sini? Belanja pribadi ya pasti kan buat kebutuhan rumah. Oh, ya harga apa yang naik tuh? Tempe naik gak? Tempe naik. Beras dulu tuh pernah nyampe 10.000, sekarang udah berapa nih per kilo? Ya makin naik lagi. Apalagi barang-barang yang impor dari luar negeri.
Kayak kacang kedelai kan buat tempe itu naik lagi. Plastik, ya naik itu impor dari luar negeri. Naik lagi kebutuhan harian. Ini kalau kitanya santai-santai terus nyaman dengan penghasilan yang udah ada, nanti malah kelindes. Justru ini BGN ini jadi solusinya. Handphone, ya pengenlah ya HP-nya itu rada Selfie itu rada pede gitu ya. Jangan yang biasa-biasa aja. Pengen upgrade apalagi yang anak muda, pengen itu yang iPhone 17 gitu kan. Makin keren biar makin pede. Kan itu perlu fulus. Kan ada fulus mulus, gak ada fulus mampus. Ada. Oke ya. Pengen tablet, pengen laptop emas. Ini tahun 2000 Bu, harga emas berapa sih? Tahun 2000. Pak, tahun 2000 harga emas berapa? 900.000. 500? 750. Sekarang udah berapa? Itu berlipat-lipat. Ngerti nggak? Harga emas berlipat-lipat. Tahun 2000, saya dulu tuh beli tahun 2022 masih 1 juta. Sekarang udah hampir 3 juta. Naik. Ngerti nggak? Nah ini ya kebutuhan kita nih buat pengen emas, buat tabungan masa depan, ya buat berangkat nanti haji. Ada yang udah daftar haji tapi belum berangkat? Ada yang udah daftar haji belum? Belum. Daftar hajinya aja berapa? 25 juta. Berangkatnya tahun berapa? Gitu kan. Kita harus persiapan dari sekarang. Makanya kalau dapat nih rezeki 1 miliar, bisa gak berangkat haji furoda? Bisa. Insya Allah. Tiga. Ya, motor, mobil, rumah, mobil rumah tuh yang paling gila tuh ya. Harga rumah tuh makin gila-gilaan, naik terus. Nggak ada turunannya tuh, tanjakan terus. Ya, harga rumah, tanah apalagi sama. Ya ini buat pribadi nih, buat masa depan. Liburan bersama keluarga. Ya, liburannya jangan sampai lahir di Cicahem, gitu kan. Mandi di Cicahem, sekolah di Cicahem, nikah ke orang Cicahem, sampai meninggal di sana udah nggak ada lagi, kurang piknik jadinya, ngerti nggak? Ya minimal tuh kan kenal kemana, ke Bandung sini udah kenal. Ya nanti kan kita kenal mana? Sholat tuh bukan cuma di sajadah doang, Ka'bah tuh bener ada kelihatan, bener nggak? Bagi kita sebagai umat Rasul, mohon maaf nih, semuanya Muslim nggak? Ada yang non Muslim nggak? Ada. Nah, jadi bagi yang kita nih, khususnya yang Muslim kan pengen ya jarah sekali-kali ke makom Rasul. Seperti itu. Ya, jadi intinya ini banyaklah kebutuhan-kebutuhan kita, mungkin dari segi rohani jiwa kita ya, pengen sesuatu yang belum tercapai itu pengen dicobalah. Pengen nyampe minimal sekali seumur hidup. Gitu kan? Ya, umroh bersama haji sama keluarga, nikah yang masih jomblo. Nih, kayak tadi Kang Popon masih nikah, masih jomblo ya. Berapa tahun Popon tuh? 17. Pengen nikahnya umur berapa? Gak tahu, karena belum ada jodohnya, belum ada hilal ya. Ya, ini kan pasti nanti ya. Jadi orang nikah itu kan 2 pilihan. Yang pertama, kerja keras sendiri, hasil usaha sendiri. Yang kedua, ngejual tanah orang tua, biasanya kayak gitu. Enggak? Kalau saya ya alhamdulillah kerja keras dulu. Jadi dari sini ya kita kerja keras dulu, jalanin dulu bisnisnya hingga akhirnya hasilnya luar biasa, bisa pon buat nikah. Ya. Oke, persiapan pasca melahirkan. Ya, sekolah, pendidikan. Ya, pendidikan juga apalagi buat jajan anak ya. Ya zaman 2 tahun 2000-an jajan tuh 1.000 2.000 cukup. Sekarang anak SD 5.000 masih kecil, kadang 10.000 ya, kadang 20.000. Ya kebutuhan tuh makin meningkat ya. Menikahkan anak apalagi biayanya nih. Ya buat punya anak perempuan, nikahin anak tuh berapa? Minimalnya 20 juta, ada yang 50 juta, ada yang 100 juta. Wah, beda-beda. Ya, jadi butuh biaya yang besar. Nah, makanya apa target ini kita kenapa harus punya target? Karena ini nih kebutuhan kita. Betul kan? Oke, lanjut. Kesimpulan, intinya semua butuh
fulus, butuh biaya. Gak ada yang gratis. Saya menikahin kayaknya ke anaknya itu cuman kulhu doang, bisa nggak? Nggak bisa, tetap harus ada. Maafi fulus mampus. Oke. Ya, jadi bila pengen semuanya bila Anda serius, insya Allah semuanya tercapai. Jadi Bapak Ibu serius gak perjuangkan BGN ini? Insya Allah kalau Bapak serius pasti tercapai. Ya, tapi kalau cuman coba-coba, kalau cuman ikut-ikutan doang, malas-malasan, ya tamatlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai nanti, waduh. Yang ada apa? Pusing, dikejar hutang, pinjol lagi. Akhirnya apa? Ada yang sampai sempat mau bunuh diri juga. Gara-gara apa? Ya itu, karena nggak serius perjuangan. Ya, orang kaya, ada orang miskin, Bu. Kaya dan miskin apa itu? Itu mah nasib. Ya, ada orang kaya, ada orang miskin, itu nasib. Yang penting kita punya mental kaya. Orang kaya mentalnya miskin, pasti habis duitnya. Kenapa? Karena mental miskin. Apa salah satu mental miskin? Suka minta. Kan ada istilah keterangan, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Apapun kondisinya, mau kondisi miskin, mau kondisi kaya, yang jelas tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, sekarang kondisinya lagi miskin, gak apa-apa, yang penting mental kita kaya. Apa sih salah satu mental kaya itu? Suka memberi. Kan saya emang nggak punya duit, memberi apa? Minimal kita bisa memberikan informasi peluang begini kepada banyak orang. Ya, berjuang dari sekarang itu Pak, mental kayaknya apa? Berani prospek mengundang. Kita undang, tuh kita beri informasi peluang bisnis. Ketika orangnya nanti yang kita ajak dia bergabung dan dia bisa sukses, dan hingga dia bisa ngasih sedekah, bisa ngasih zakat, kira-kira jadi pahala gak kepada kita? Sampai dia bisa berangkatin umroh sekeluarga, jadi pahala gak sama kitanya? Nah itu. Dan rezeki insya Allah ke kita pasti ngalir. Yang tadinya nasibnya miskin bisa jadi kaya. Berarti yang penting apa dulu? Mentalnya kaya. Jadi jangan ngomong, aduh Kang nggak punya duit. Ya, kalau ngomong nggak punya duit, berarti doanya Allah, berarti orang itu nggak punya duit. Ya, berarti harus apa? Harus punya duit. Supaya bisa apa? Supaya bisa ngasih. Oke, apa kabar? Lanjut ya. Ingat ya, Allah telah menjamin yang namanya rezeki, Bapak Ibu. Ya, telah menjamin rezeki. Jangankan kita, ya, hewan aja udah dijamin rezekinya. Ada gak yang kucing kelaparan? Sama Allah dijamin. Hewan aja yang akalnya itu akal tobi'i dijamin, apalagi kita yang punya akal goriji, bisa melihat mana yang bagus, mana yang lebih bagus, mana yang baik, mana yang buruk. Insya Allah sama Allah dijamin, gak usah takut kelaparan Bapak Ibu. Pasti Allah jamin rezeki kita. Dan Allah itu pasti maha adil. Ya, Allah pasti maha adil. Rezeki yang lebih itu untuk orang yang serius. Jadi kalau Bapak Ibu pengen hasil rezekinya lebih untuk bisa mencapai impian-impian Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu semuanya seriuslah untuk mengerjakan bisnis BGN ini. Kenapa? Allah itu maha adil. Gak ada orang yang serius tapi dia langsung miskin terus. Insya Allah akan naik derajatnya. Dan Allah berikan akal sehat, jasad sehat, waktu kita untuk manusia. Jadi selama hidup kita di dunia ini, pastikan kita bisa ngasih yang terbaik untuk keluarga kita, ngasih yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Kenapa? Karena hidup kita cuma satu kali. Kalau kita udah meninggal, udah beda alam, itu yang ada nanti tinggal amal-amal, jasa-jasa kita yang akan mereka kenal. Baik. Nah, kita perjuangkan dari sekarang Bapak Ibu. Ini ada kesempatan kita untuk merubah ekonomi keluarga kita jauh lebih baik lagi. Apalagi dengan komunitas kita di SSB ini, ada mentor-mentor yang luar biasa.
tinggal kitanya mau bergerak atau tidak, mau berubah atau tidak. Masalah bisa atau tidak itu urusan belakangan. Kalau Bapak Ibu mau untuk berubah nasibnya, insya Allah berjalan dengan sendirinya, seiring berproses dengan waktu, insya Allah lama-lama apa yang tadinya tidak bisa jadi bisa. Oke, lanjut. Saatnya kita membuktikan, ya. Saatnya kita buktikan di mana masa lalu kita tidak serius, masih coba-coba, masih hare-hare, ya. Ada upline baru mungkin serius, gak ada upline santai aja. Kita melakukan yang tidak tepat sasaran ini. Kadang masih maksa orang untuk bergabung, kadang masih dengan cara meledekin pekerjaan orang lain, ya. Gak boleh kita menjelekkan pekerjaan orang lain. Oke, nah itu masa lalu kita, oke, kita buang. Itu anggaplah jadi spionnya, jadi cerminannya. Dan di sekarang ini, setelah kita ikut pertemuan, kita lakukan lagi apa? Prospek lagi, presentasi lagi, promosi lagi. Ketika udah punya mitra, pendampingan lagi. Terus itu dilakukan, pertemuan lagi, prospek lagi, presentasi lagi, pendampingan lagi. Maka next masa depan Bapak Ibu semuanya, jaringannya akan lebih besar lagi, jaringan akan sehat, bonus besar, dan insya Allah bonus jaringan pun besar. Kita bisa punya bonus besar, mitra-mitra punya bonus besar, dan kita dan bersama mitra-mitra kita, insya Allah impiannya bisa tercapai satu persatu. Oke, next. Selamat berproses, sobat. Ya, Bapak Ibu semuanya. Setelah ini selamat berproses. Kenapa? Presentasi itu mudah. Kenapa? Karena kita cerita dengan manfaat produk yang ada di BGN ini. Cerita sekaligus kita memiliki nih solusi untuk bisa dapat penghasilan di masa resesi ini, Bapak Ibu. Ini loh ada solusinya. Kita cerita. Dan yang terpenting kita niatkan. Niatkan bukan cuma pengen memperkaya diri, tapi niatkan presentasi ini untuk memberikan solusi bagi hidup banyak orang. Supaya apa? Supaya mereka bisa dapat penghasilan. Dan tentunya bisa terbebas dari finansialnya nih, financial freedom. Ketika kita sibuk bantu orang lain, insya Allah Allah yang akan sibuk bantu kita. Makanya apa? Di sini kalau kita pengen memperkaya diri, pasti repot. Tapi kalau kita membantu sebanyak-banyaknya orang, niat kita hanya untuk bantu mitra supaya bergerak, bantu tetangga kita, bantu saudara kita supaya bisa ekonominya lebih baik, insya Allah pahalanya, jariahnya pasti mengalir sendiri. Nah, dan ingat Allah selalu bersama kita. Jangan takut, jangan ragu. Innallaha ma'ana. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Ya, Allah insya Allah selalu memberkahi kita. Kita yakin ya di bagian ini akan jadi solusi yang terbaik. Oke, next. Sudah? Oke. Ya, pesan saya Bapak Ibu semuanya, ya, ingat saya sering mengutip surat ya wal asri. Ya, surat al-asri di sana bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusri. Demi masa sesungguhnya, Allah bersumpah kan, sesungguhnya orang-orang itu ada dalam kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yang percaya wa amilus sholihati, dan melakukan banyak amal kebaikan. Allah udah bersumpah siapapun yang ada itu pasti termasuk golongan orang yang rugi. Termasuk Bapak Ibu semuanya di sini, kita semuanya golongan orang yang rugi, kecuali bagi orang-orang yang amanu. Apa itu amanu? Percaya, yakin, percaya bahwa masa depan kita pasti jauh lebih baik lagi. Percaya bahwa kita bisa terbebas dari yang namanya hutang riba. Percaya bahwa impian kita pasti tercapai. Amanu wa amilus sholihat. Amil itu huruf jamak. Ya, banyak mengamalkan kebaikan. Kita banyak yang menginformasikan, banyak bantu mitra-mitra, banyak presentasi lagi, banyak pendampingan lagi. Itu satu amal kebaikan kita. Wa amilus sholihati wa tawassaw bil haq, dan saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Kalau ada mitra nih yang malah udah ingat, ya ingatin lagi. Tujuan kita di sini bergabung di bagian ini buat apa? Tujuannya buat apa? Pengen sukses, ayo kita berjuang lagi. Kita ingatkan lagi, saling mengingatkan dalam hal kebenaran. Dan wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan dalam hal
sabar. Kita ingatin lagi semuanya, tidak ada yang instan di dunia ini. Mie instan aja perlu dimasak. Apalagi kita untuk bisa mencapai penghasilan yang luar biasa, bisa terbebas dari hutang riba, bisa mewujudkan apa yang kita harapkan, semuanya di sini, semuanya perlu sabar. Nanti juga pasti ada hasilnya, karena keterangan menjaga wajah. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti ada hasilnya. Oke Bapak Ibu, sampai di sini saya materinya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, setelah ini Bapak Ibu tinggal nanti praktekkan di rumah. Ya, karena al ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Ilmu tanpa amal itu ibaratkan pohon gak berbuah. Gak ada artinya Bapak Ibu belajar di sini kalau gak Bapak Ibu praktekkan di sana. Pastikan Bapak Ibu setelah ini tinggal dipraktekkan. Oke, sekian dari saya Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ma min khairin fa min Allah wa ma min sayyi'atin fa min nafsi. Apa yang baik itu semuanya dari Allah, dan apa yang buruk itu murni kesalahan saya. Oke? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.